Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya CPNS Nurul dari Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Nusmir Batu Raja. Di sini saya selaku host pada podcast siang hari ini. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya teman-teman. Pergi ke pasar membeli batik, batik corak berwarna biru. Selamat datang wahai sahabat apik, podcast kebangsaan hadir untukmu. Selamat datang teman-teman di podcast Bangga Berbangsa Indonesia. Di podcast ini dibuat sebagai bagian dari kampanye untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Di mana di zaman sekarang kita sebagai generasi muda hidup di era digital. Kita bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah. Tapi di tengah perkembangan zaman, penting bagi kita untuk bangga menjadi bangsa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang bangga berbangsa Indonesia di zaman sekarang dan bagaimana peran generasi muda. Di episode kali ini saya ditemani 3 narasumber hebat kita, generasi muda yang saat ini mengabdi sebagai CPNS di Kementerian Pertahanan. Mereka adalah generasi muda yang siap menjaga keadilan, integritas, sekaligus membuka semangat baru untuk bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mari kita sambut narasumber kita hari ini. Kita mulai perkenalan satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari narasumber yang pertama, ada Kak Priskila. Untuk Kak Priskila, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Priscilla Petaloka Margareta. Silakan. Oke, selanjutnya ada narasumber yang kedua yaitu Kak Rizka. Boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri Kak Rizka? Halo, perkenalkan nama saya Rizka Astuti. Terima kasih. Oke, dan yang narasumber ketiga boleh diperkenalkan Kak Miranti? Halo, perkenalkan nama saya Miranti Alam. Terima kasih. Oke, udah siap ya kakak-kakak semua untuk memberikan pendapatnya mengenai pembahasan kita hari ini? Siap. Siap dong, Kak. Oke, baik, kita akan memulai pembahasan yang pertama mengenai apa sih arti bangga menjadi bangsa Indonesia di zaman sekarang. Kita mulai dari Kak Priskila terlebih dahulu ya Kak ya, boleh dikasih pendapatnya menurut Kakak gimana? Menurut saya, bangga menjadi bangsa Indonesia berarti kita menghargai budaya dan keberagaman yang kita miliki. Contohnya, kita ikut dalam tari-menari dari daerah atau menghadiri festival budaya daerah-daerah yang telah mengadakan festival pada hari itu. Oke, Itu sih, Kak, menurut wah aku. bagus sekali. Oke, bagus sekali ya Kak pendapat dari Kak Priskila. Sekarang kita beralih ke narasumber hebat kita yang kedua. Gimana sih arti bangga menjadi bangsa Indonesia di zaman sekarang? Menurut Kak Rizka gimana Kak? Boleh dikasih pendapatnya Kak? Baiklah, kalau menurut saya, bangga menjadi bangsa Indonesia berarti kita mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Oke. Bagaimana dengan Kak Miranti? Apakah setuju nih dengan pendapat dari Kak Rizka dan Kak Priskila? Dan menurut pendapat Kak Miranti sendiri itu seperti apa sih Kak bangga terhadap menjadi bangsa Indonesia itu Kak? Saya sependapatnya dengan teman-teman dan saya juga setuju. Kita sebagai generasi muda juga harus menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, betul sekali. Saya juga sependapat dengan kakak-kakak semua. Kita bisa menikmati kemerdekaan sekarang karena perjuangan para pahlawan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang berguna untuk kemajuan Indonesia.
Oke, setelah Hmm. membahas mengenai arti bangga menjadi bangsa Indonesia, selanjutnya nih kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu tentang tantangan generasi muda zaman sekarang. Menurut kalian Hmm. apa saja tantangan generasi Indonesia di zaman sekarang? Boleh Kak Rizka terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya, Kak. Menurut saya, salah satu tantangannya adalah pengaruh budaya luar yang sangat kuat sih, menurut saya. Oke, itu ya Kak ya, kalau menurut Kakak ya. Menurut Kak Priscila gimana Kak? Selain itu, penggunaan media sosial bisa juga menjadi tantangan kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Misalnya menyebarkan hoax di media sosial, mengetik hate comment di postingan orang lain, dan juga membuat konten yang tidak baik. Oke. Kalau menurut Kak Miranti, Kak gimana untuk tantangan di zaman sekarang nih? Gimana menurut Kakak? Menurut saya tantangan yang lainnya itu ya persaingan global ya yang sangat ketat untuk saat ini. Jadi kita harus bisa bersaing dengan negara lain gitu. Oke, benar sekali. Oleh karena itu, generasi muda harus mempersiapkan diri ya Kak ya dengan baik agar bisa membawa nama baik Indonesia lebih maju seperti kita nih. Contohnya generasi muda penerus bangsa yang harus bisa memajukan Indonesia. Oke, tadi kan sudah kita bahas nih mengenai arti dan tantangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana sih peran kita generasi muda untuk Indonesia? Boleh diberi pendapatnya terlebih dahulu, Kak Priscila? Menurut saya, peran generasi muda adalah belajar dengan rajin agar bisa menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Oke, kalau menurut Kak Rizka gimana nih Kak? Apakah sependapat juga nih sama Kak Priscila? Ya, benar. Menurut saya, peran generasi muda itu kita juga bisa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Oke, boleh Kak Miranti, apakah sama nih sependapat enggak sama Kak Rizka atau Kak Priscila atau ada pendapat yang lain kayak gitu? Saya sangat sependapat dengan teman-teman dan saya ingin menambahkan lagi itu eh, selain belajar dan berprestasi, kita juga harus menjaga persatuan dan saling menghormati sesama. Oke, benar sekali. Generasi muda adalah harapan bangsa dan masa depan Indonesia. Indonesia maju itu sekarang ada di tangan kita, para generasi muda yang akan meneruskan perjuangan pahlawan kita sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat ya Kak ya, di era digital. Sekarang kan sudah maju ya, maksudnya udah semakin ke sini, semakin digitalisasi itu semakin maju lagi yang sudah banyak seperti sekarang nih mulai sudah banyak mengakses media-media sosial bisa dari Instagram, TikTok nih, Facebook dan lain-lain. Pastinya generasi muda sudah banyak ya yang menggunakannya. Menurut kalian nih Kak sebagai generasi muda, pandangan atau cara kita menunjukkan rasa bangga terhadap Indonesia di era digital yang sudah sangat maju ini seperti apa Kak? Boleh dikasih pendapat. Baik, menurut saya kita bisa mempromosikan budaya Indonesia itu lewat media sosial ya, seperti tadi TikTok, Instagram, Facebook, bisa juga kita mempromosikannya lewat video-video di YouTube, seperti itu menurut saya. Oke, kalau menurut Kak Priscila gimana Kak tanggapannya? Menurut saya, kita juga bisa menggunakan produk dalam negeri, kayak pakai baju, sepatu, aksesoris, seragam dari brand dalam negeri, lalu kita nanti bisa promosiin ke media sosial. Oke, kalau menurut Kak Miranti tanggapannya seperti apa Kak? Salah satunya kita bisa membuat karya yang menunjukkan identitas Indonesia nih, seperti batik yang sangat terkenal ya. Kita bisa menunjukkan ke para turis-turis yang sedang berwisata ke Indonesia dengan bangga. Gitu.
Oke, banyak banyak ya berarti memang cara kita untuk menunjukkan rasa bangga terhadap Indonesia di zaman sekarang, apalagi dengan media yang sudah bisa diakses secara global, baik itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri ya. Oke, dari beberapa pembahasan yang tadi apa sih hal sederhana yang bisa kita lakukan generasi muda untuk cinta tanah air, Kak? Selain tadi kan kita memperkenalkan budaya-budaya kita nih, itu tadi kan melalui digital ya nih. Kalau misalnya hal sederhana yang bisa kita lakukan secara nyata di dunia kehidupan sehari-hari kita gitu, maksudnya untuk menunjukkan cinta tanah air kita itu seperti apa? Boleh diberi tanggapannya, Kak Priscila? Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, kita bisa aja di rumah atau di lingkungan, kita membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat tanaman, serta menjaga kebersihan fasilitas umum. Itu sih, Kak, yang penting juga. Oke, bagus banget ya tanggapan-tanggapan kalian-kalian ini Kak, bahwa memang luar biasa generasi-generasi penerus bangsa ini. Boleh ditambahkan untuk Kak Rizka, menurut Kakak gimana nih tanggapannya? Hal Baik, sederhana yang bisa kita lakukan. menurut saya dengan cara menghormati perbedaan seperti perbedaan agama, ras, suku, bahasa, itu kan kita di Indonesia banyak beragam macam ya perbedaan. Itu sih menurut saya itu kita harus saling menghormati sesama. Oke, Kak Miranti boleh dikasih tanggapan juga nih Kak mengenai hal sederhana apa yang bisa kita lakukan. Hal sederhana, menurut saya itu adalah yang paling penting itu menaati peraturan yang ada. Jangan sampai dilanggar. Itu paling penting. Itu ya, oke. Hal-hal kecil seperti itu ternyata sangat penting ya untuk bangsa kita, untuk bisa kita tetap jaga, apa namanya, hal-hal seperti itu untuk menunjukkan cinta tanah air kita. Oke, setelah berbincang-bincang nih mengenai tadi arti bangga menjadi bangsa Indonesia, peran generasi muda, dan cara kita menunjukkan rasa bangga di era digital. Sekarang saya ingin mendengar harapan kalian untuk Indonesia ke depannya seperti apa. Boleh dari Kak Priscila, Kak, gimana? Apa harapannya? Saya berharap Indonesia ini semakin maju, termasuk generasi-generasi muda yang bakal jadi pelopornya nanti. Oke, kalau dari Kak Rizka, harapannya seperti apa Kak untuk generasi muda ke depannya? Menurut saya berharap generasi muda itu semakin kreatif lagi untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia di manca dunia. Oke, kalau dari Kak Miranti, harapan Kakak sendiri seperti apa Kak? Boleh dikasih tanggapannya Kak? Saya berharap generasi muda dapat membawa nama baik Indonesia semakin dikenal di dunia. Oke, wah bagus-bagus banget ya memang harapan-harapan, semoga harapan kita semua bisa terwujud untuk bisa memajukan, Indonesia lebih maju untuk ke depannya, terutama peran dari generasi mudanya sendiri. Oke, kita sudah belajar nih dari 3 narasumber ini, luar biasa sekali bahwa cinta tanah air itu bukan sekedar kata-kata, mereka hadir lewat integritas, teknologi, dan hadir dalam sejarah serta hukum sebagai pengingat jati diri dan penjaga keadilan, dan terakhir melalui pengabdian dengan pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Dari pembicaraan hari ini juga kita belajar bahwa bangga menjadi bangsa Indonesia bisa dilakukan dengan banyak cara ya Kak ya, terutama oleh generasi muda di zaman sekarang. Bangga menjadi Indonesia berarti mencintai budaya kita. Bangga menjadi Indonesia berarti berkarya untuk bangsa. Bangga menjadi Indonesia berarti menjaga persatuan.
Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi Indonesia adalah rumah kita. Kami Kami semua bangga bangga menjadi menjadi bangsa Indonesia. Indonesia. Merdeka. 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 Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, itu tadi obrolan seru kita hari ini. Kesimpulannya, Indonesia itu keren dan kita anak mudanya harus bikin itu menjadi makin keren. Jangan malu jadi orang Indonesia. Justru kita harus tunjukkan keunikan kita ke dunia. Tetap semangat dan jangan lupa kontribusi kecil yang sangat berdampak besar itu. Menjadi bangga berbangsa Indonesia di zaman sekarang bukan lagi soal memegang senjata, namun soal bagaimana kita memegang teguh identitas di tengah arus globalisasi. Generasi muda bukan sekedar penonton masa depan, tetapi kita adalah sutradaranya. Jadi mari terus kita berkarya karena sekecil apapun kontribusi kita itu adalah bagian dari wajah Indonesia di mata dunia. Saya Nurulita Destiana pamit undur diri. Teruslah bangga, teruslah menginspirasi. Mari kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelum saya tutup, bolehkah saya berpantun sekali lagi, Kak? Boleh. Boleh. Oke. Makan soto di kota Kediri, rasanya enak bikin lagi. Cukup sekian podcast hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.